Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang fulanah, tidak mau menyebut namanya, nggak apa-apa. Izin bertanya, saat ini qadarullah ana masih berada dalam Islam jamaah. Ana masih dalam keadaan bersembunyi untuk mengikuti program mulazamah online ataupun mendengarkan kajian-kajian Ustadz. Ana sudah sempat berbicara kepada orang tua mengenai akidah yang ada di dalam Islam jamaah yang memiliki faham takfiri. Namun qadarullah orang tua masih belum bisa menerima karena doktrin yang diterima beliau saat remaja bahwa hanya dengan menetapi golongan ini yang membawa kita ke dalam surga. Dan di luar golongan ini adalah salah sehingga dilarang membaca kitab ataupun mengikuti kajian. Sekaligus saya diperdengarkan lagi nasihat-nasihat dari salah satu tokoh Islam jamaah yang berdomisili di Australia. Ini ma'ruf siapa orangnya. Apakah Ustadz ada saran apa yang harus ana lakukan agar ana bisa mengajak orang tua menerima keilmuan selain di dalam golongan Islam jamaah dan mengajak orang tua untuk hijrah? Karena jujur ana sudah sangat ingin untuk hijrah, tapi di satu sisi orang tua belum bisa menerimanya. Dan saya masih ada tanggungan untuk tes menjadi mubalighat. Jazakumullahu khairah. Yang pertama, terkait bagaimana cara mengajak atau menyadarkan orang tua atau siapa saja keluarga kita. Saudara sekalian, ketika kita hendak berdakwah kepada siapapun, yang perlu kita ketahui adalah bahwa hidayah itu Allah yang memberi. Yahdihillahu fala mudhillalah. Orang yang Allah tunjukkan tidak ada yang bisa menyesatkannya. Artinya hidayah ini Allah yang membagikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Rasulullah SAW sendiri bahkan diingatkan oleh Allah bahwa engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Akan tetapi Allah memberikan hidayahnya kepada orang yang Allah kehendaki. Maka ketika kita berdakwah terutama kepada keluarga, yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah agar keluarga kita Allah berikan hidayah. Karena apapun yang kita lakukan kalau Allah tidak memberikan hidayahnya, ya dia tidak akan bisa nerima. Itu. Yang kedua, berdakwahlah dengan akhlak yang mulia. Sebagai anak misalnya, tunjukkan bahwa setelah kita hijrah, kita bisa menjadi anak yang lebih baik. Kita beri contoh yang baik. Kita tunjukkan apa yang kita dapat selama kita ikut ke kajian-kajian, tunjukkan. Karena salah satu kunci keberhasilan dakwah Rasulullah SAW adalah apa? Akhlak beliau yang mulia. Akhlak beliau yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian
jelaskan sapol kemampuan. Ya, jelaskan sapol kemampuan kita menjelaskan. Sudah? Nah, setelah itu serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Kita sudah usaha menjelaskan sebisa kita. Kemudian serahkan kepada Allah hasilnya. Masalah. Terkadang atau kebanyakan ini teman-teman yang masih di dalam Jukam, masih dalam Islam Jamaah, ketika kita ajak bicara, kita ajak diskusi, biasanya langsung menolak. Ya, langsung menolak. Bahkan sebagian masih mau menerima kita sebagai keluarga, sebagai teman, sebagai saudara, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Jangan berbicara masalah agama. Kalau sudah berbicara masalah agama, berarti bukan saya yang memutus silaturahim, kamu yang memutus silaturahim. Ya, inilah Jukam gitu ya. Inilah Jukam. Nah, yang di sana mereka mengaku bahwa jamaahnya ini semata-mata urusan ibadah, tapi begitu ada yang mendakwahi, mengingatkan kesalahannya, ya, ada temannya yang hijrah, mereka dibuatkan pagar. Nah, kalau ketemu jangan bicara masalah agama. Ya. Nah, kalau duduk bareng jangan bicara masalah agama. Ini kan aneh gitu ya. Nah, jamaahnya katanya urusannya semata-mata urusan ibadah. Nah, tapi diajak bicara masalah agama nggak boleh. Nah, ini hanya lelucon saja di Jokam ya, seperti itu. Jadi ini masalah juga kan? Ini masalah juga, artinya ketika kita mau ajak diskusi, kita mau ajak dialog, tapi mereka sudah buru-buru membuat pagar. Jangan bicara masalah agama. Kalau kamu masih mau bicara masalah agama, ya sudah, kita nggak usah ada hubungan lagi. Ini repot kan? Gimana kalau sudah begini nih? Ya coba, namanya orang tua, hubungan anak dan orang tua itu hubungan yang sangat kuat. Artinya ya, anak tetap bersabar, ya, sambil cari momen, ya, sambil cari momen. Sekarang dia diajak diskusi menolak, ya sudah, ya, kita tahan dulu, nggak usah dipaksakan dulu. Ya, kita sekarang tugas kita dakwahi dia dengan kebaikan-kebaikan. Ya, dakwahi dia dengan akhlak kita yang baik. Ya, suatu saat ada celah, coba diajak bicara lagi. Ya, dia langsung menolak lagi, ya kita tunggu lagi. Insya Allah, ya, sekeras-kerasnya hati, ya, insya Allah, ya, masih ada celah untuk bisa menjadi lunak. Ya. Kemudian masalah tadi apa? Tanggungan kewajiban untuk tes mubalighat. Mungkin ini tanggungan yang target dari orang tua atau dari pengurusnya, atau mungkin dia mondok kiriman mungkin ya. Gimana nih? Kalau yang satu ini tentunya ya kita harus punya alasan untuk menolaknya. Ya, harus tegas untuk menolaknya. Ya, karena apa? Nah, yang jelas di situ kita hanya akan dicekoi dengan doktrin-doktrin yang berbahaya, doktrin-doktrin ala Jukam, apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Doktrin-doktrin yang ngawur itu semakin banyak. Jadi kalau untuk yang satu ini supaya ditolak dengan tegas bahwa saya nggak bisa untuk ikut tes sebagai mubalighat, begitu ya.